Itu aku sampai pernah punya Bener-bener. hamster tuh sekali ngerawat seratusan. Wow, ratusan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, hari ini senang banget karena sudah berada bersama saya adalah Dr. Reisa. Halo. Yeah, thank you ya udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama, seneng banget. Yes, biasa kita mengenalnya sebagai Dr. Reisa, tapi nama panjangnya adalah Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Reisa Broto Asmoro. Panjang ya. Panjang banget ya. Panjang. Itu kamu lahir di mana, Dr. Reisa? Aku lahirnya di Malang sih. Waktu itu mamaku, papaku habis kuliah di sana, jadi lahirnya di Malang. Terus sebenarnya keluarga besar dari Solo. Oke, iya makanya pantesan ada Kanjeng Ada Mas, gelar-gelarnya. ada gelar-gelarnya. Berarti Dr. Reisa anak keberapa nih dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 2 bersaudara. Aku punya kakak perempuan 1 dan dia lawyer sekarang. Jadi 1 lawyer 1 dokter. 1 lawyer 1 dokter. Itu emang cita-cita dari kecil untuk jadi dokter? Sebenarnya tadinya awalnya pengen jadi dokter hewan. Oh iya, kenapa? Karena suka ngerawat binatang kan. Jadi kayak hampir semua binatang yang boleh dirawat pernah dirawat. Dari binatang yang aneh-aneh sampai yang agak-agak mungkin buat orang kok ngerawat begituan gitu. Maksudnya dari kecil emang kecil. udah suka sama hewan dan suka merawat hewan? Iya, suka banget. Dan kalau ngelihat hewan sakit kan kayak kasihan gitu. Iya. Nah, tanteku tuh ada yang dokter dulu. Jadi kalau ada kucingku sakit misalnya, terus dia bisa ngerawat kan. Terus kayak loh kok bisa sembuh, lucu banget nih gitu. Zaman TK gitu. Pengennya jadi dokter hewan gitu. Tapi terus seiring bertambahnya umur, kok kayaknya lebih enak jadi dokter manusia ya. Iya. Kayak mama aku juga kan bilang, ngapain sih dokter hewan, mending jadi dokter manusia aja. Jadi bisa ngerawat mama. Oh iya ya. Daripada ngerawat kucing, ngerawat mama aja. Bener-bener. Oh iya, jadi memang cita-cita kecil dari awal memang jadi dokter, tapi dokternya dulu maunya dokter hewan. Sebenarnya. Hewan favorit apa, Dokter Reisa? Aduh, apa ya? Aku banyak banget sih. Aku pernah punya anjing best friend banget sama aku, Maltese dulu. Terus itu kayak jadi kesayangan banget sih. Tapi sekarang udah gak ada. Iya. Terus apa ya? Kelinci. Kelinci sih semua pernah sih, kayak kelinci, hamster, marmut, gerbel, apalah itu semua yang bisa dirawat tuh. Aku sampai pernah punya hamster tuh sekali ngerawat seratusan. Wow, ratusan? Iya, karena hamster itu kerjaannya kan punya anak ya. Sekali beranak itu bisa kayak 9, 8 gitu. Dan sekali banyak itu kayak tiba-tiba ntar dia punya anak lagi, kayak punya anak. Aduh. Tiba-tiba ratusan di rumah. Tapi lucu banget gak sih ngebayangin kayak Gemes anak-anak kan? hamster, gemes banget pasti. Gemes, apalagi kalau yang baru-baru numbuh bulu gitu, aduh gemes banget sih. Iya. Wah, berarti memang pecinta hewan dari sejak kecil. Emang suka. Oke, emang suka. Lalu terus sekarang kan sebenarnya Dokter Reisa kan menurut saya multi talented banget ya. Maksudnya kalau saya pertama kali ketemu Dokter Reisa itu di acara Dokter Oz, dan sebenarnya wajahnya juga sudah tidak asing karena sering kali tampil di layar TV. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya seorang dokter aja, Dokter Reisa juga seorang model, putri Indonesia. Ya, itu gimana nih awalnya jadi dokter dulu atau jadi modeling dulu? Sebenarnya dari kapan ya, SMP kalau nggak salah ya, SMP atau SMA gitu, aku sempet ikut kayak kayak modeling di majalah-majalah gitu. Terus pernah ikut pemilihannya, tapi nggak menang sih. Nggak menang. Pemilihan tapi apa terus waktu pengalaman itu? Kayak ikut gadis sampul yang gitu-gitu. Nggak, terus dari situ kayak akhirnya banyak kayak job-job foto gitu. Terus pernah masuk agensi modeling juga. Oke. Ya, itu apa? itu SMP, SMA. Agensi modeling untuk catwalk itu SMA. Terus mulailah di situ terjun di entertainment kan. Udah catwalk, photoshoot segala macam. Gitu. Suka nggak? Suka akhirnya. Sebenarnya sih aku tadi tomboy banget kan. Begitu terjun ke situ, oh ternyata ada sisi lain ya yang harus harus dieksplor gitu. Ada sisi groomingnya. Ada sisi ininya gitu. Terus
karena dulu beda, karena kakakku kan terjunnya akhirnya dia ke sinetron gitu. Nah aku kan nggak kepikiran ke situ. Aku yang ini aja deh kayak modeling gitu, karena tingginya kan cukup nih. Ya udah ya akhirnya senang di situ. Lagian sejak ada tawaran iklan segala macam kan itu kayak wah pertama kali dapat uang gitu kan, uang banyak sendiri bisa nabung, bisa buat beli sesuatu gitu. Bener, apalagi masa-masa remaja waktu itu kan udah bisa produktif, dimana teman-teman yang lain mungkin masih dapat uang dari orang tua tapi udah bisa menghasilkan. Nah waktu itu juga udah nggak minta uang orang tua kecuali untuk bayarin sekolah ya. Jadi untuk belanja apa segala macam sendiri, jadinya penghasilan sendiri. Seneng kan jadinya. Gitu. Tapi orang tua mendukung nggak sih? Karena kan maksudnya anak perempuan, apalagi remaja gitu kan, biasanya pergaulan sangat dibatasi, apalagi kalau di dunia entertainment seperti itu kan. Ngedukung aja, karena dia lihat kan selama ini positif. Dan saya tuh emang dari dulu entah kenapa saya juga nggak tahu kalau ditanyain kenapa kok bisa begitu, karena dari dulu saya nggak suka banget hal negatif. Jadi kayak misalnya saya tahu ada orang ngerokok ya nggak mau deket-deket, ada narkoba juga nggak sama sekali tertarik untuk nyoba, even pun enggak gitu. Dari dulu emang selalu strict aja gitu anaknya. Jadi kayak mau berangkat sekolah aja tuh harus on time. Jadi telat 5 menit tuh aku udah kayak stres berat gitu. Please jangan telat gitu. Orangnya kayak gitu. Jadi mama udah gak pernah worry sih. Nggak, ini anak pasti gak bakal ke bawa lingkungan mau kayak apa. Karena you have a very strong will dari sejak kecil mendisiplinkan diri sendiri ya. Iya benar-benar. Karena dari kecil udah dikasih tanggung jawab sendiri kan. So kayaknya udah terbiasa sama itu. Jadi oke, aku dikasih kepercayaan, aku harus jaga banget nih gitu, jangan sampai kecewa. Dan akhirnya karena disupport, akunya juga nambah kepercayaan dirinya, ya jalan aja gitu. Bahkan waktu itu sampai pernah keluar negeri, cuma ditemenin kakak aja, syuting iklan di sana, cuma berdua. SMA sama kuliah gitu kan, berdua. Mau percaya aja. Mau percaya ya. Ya karena sometimes kan kepercayaan itu dibangun karena ada tanggung jawab dari orang yang diberikan kepercayaan itu. Jadi pasti ketika mama mengizinkan kamu untuk syuting ke luar negeri ditemenin sama kakak, ya karena ya memang sebelumnya pun juga udah banyak kepercayaan kecil yang diberikan ke Dokter Reisa yang akhirnya dibuktikan gitu bahwa itu benar-benar dijalankan. Sekolahnya di mana dulu Dokter Reisa? Di Pelita Harapan, dari zaman dulu Dian Harapan, terus ke Pelita Harapan, sekarang SMA-nya udah nggak ada, namanya jadi UPH College. Kasihan. SMA aku udah nggak ada, udah jadi UPH College, sampai kuliahnya di UPH juga. Berarti memang dari dulu dari SMP, SMA. Iya. Sana dulu di anak Karawaci saya. Padahal rumahnya di Jakarta Pusat. Sekarang. Habis nikah. Tapi dulu memang di daerah Karawaci. Karena mama kerja di situ, di kantor situ. Tapi I think you have a very awesome mom ya. Maksudnya mama kamu itu adalah seseorang yang walaupun single parents, tapi ya dia bisa menurunkan nilai-nilai, bisa mendidik anaknya, bisa tahu anaknya bisa tahu punya batasan, disiplin, ya menjadi seperti Dokter Reisa yang sekarang. Ya thanks God sih. Mama tuh kayak zaman dulu tuh menurut aku, wah ini strict banget ya. Kayak aku punya mama tuh yang ngerasa kayak punya papa juga, kayak punya temen juga, kayak punya kakak juga. Jadi dia kayak punya, bisa menjadi apa yang aku pengen gitu loh mama tuh. Meskipun dia sibuk banget kerja kan, tapi setiap ada perlu apa dia selalu ada. Dia kayak selalu bisa meluangkan waktunya, mengatur waktu dengan baik lah gitu. Dan aku pengen jadi kayak dia sih. Tetap bisa berkarir tapi keluarga nggak mudah loh gitu. Itu bener-bener nggak mudah. Kan? Maksudnya jangankan membagi waktu ya, maksudnya as a mom, apalagi punya anak yang perempuan juga, kita pengen menjadi temannya dia, tapi at the same time kita juga pengen harus jadi orang tua gitu. Dan how did your mom balance antara keduanya, menjadi teman, sahabat, tapi juga sebagai orang tua? Kayak selalu diajak ngomong tuh bisa menempatkan posisi sih. Jadi kalau misalnya aku lagi cerita tentang masalah daily gitu, dia bisa jadi temen. Tapi ketika aku minta advice, ya dia jadi orang tua gitu. Terus atau aku melakukan sesuatu, dia bisa jadi posisi bapak gitu. Biasanya kan kita bisa minta arahan ke bapak gitu ya. Ini boleh nggak sih gini, tapi dia bisa gitu. Kalau mama kan bisa kita sayang-sayangan gitu kan. Nah ini enggak, dia bisa memainkan perannya dengan baik sih. Gitu. That's nice. Yes.
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.